Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banu Ismaji, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, semester 3 Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu. Di sini saya akan di sini saya akan menjelaskan mengenai webinar yang membahas tentang potret buram legislasi yang ada di Indonesia. Tunggu. Potret buram produk legislasi di Indonesia, saya kira merupakan suatu hal yang tidak asing kita dengar atau tidak asing kita jumpai di Indonesia tercinta ini, karena hampir di setiap periode selalu ada legislasi yang buram, yang tujuannya untuk siapa dan keuntungannya untuk siapa kita juga tidak tahu ya. Kalau dikatakan untuk masyarakat, selalu ada penolakan. Kenapa bisa begitu? Saya akan menjelaskan 3 hal mengenai potret buram legislasi yang ada di Indonesia. Pertama adalah siapa yang diuntungkan atau yang dirugikan. Kedua adalah penolakan atau penerimaan, dan yang ketiga adalah penyelesaian. Kita mulai dari yang pertama mengenai tentang siapa yang diuntungkan. Hukum di Indonesia ini kita ibaratkan suatu hal yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Istilahnya apa? Hukum yang ada di Indonesia ini selalu yang paling merasakan dampak sakitnya hukum yang ada di Indonesia ini adalah masyarakat kalangan bawah. Kenapa bisa begitu? Orang yang otoriter dalam hukum bisa membela dirinya atau membela dirinya walaupun dia bersalah, tetap bisa dibela karena adanya hukum. Sedangkan masyarakat yang kita bisa katakan adalah masyarakat bawah, mereka selalu sebagai sasaran empuk bagi hukum. Karena kenapa? Mereka tidak paham akan hukum tersebut. Dan kemudian, kenapa bisa begitu? Selain dari karena ketidakpahaman orang terhadap hukum, dan juga ketidaksadaran orang terhadap hukum sehingga mereka memanfaatkannya. Yang pertama adalah karena ketidakpahaman hukum, dan yang kedua, orang yang menyalahgunakan hukum demi kepentingan pribadi atau rezimnya atau kelompok-kelompok yang lain. Kita tidak tahu, tergantung individu yang melakukan hal tersebut. Dan kemudian adalah mengenai yang membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Jadi kalau menurut saya Undang-Undang 1945 itu merupakan suatu wacana di mana hukum itu lahir. Undang-Undang 1945 itu adalah hukum yang ditertibkan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang tidak peduli, yang mereka itu orang kaya atau miskin, yang intinya semua yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 akan dihukum sesuai dengan pasal pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi dalam hal ini, orang yang membuat undang-undang ini adalah masyarakat.
Kemudian masyarakat menyalurkan aspirasinya melalui perwakilan mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat akan istilahnya kita bermusyawarah dengan MPR. Setelah musyawarah dengan MPR terciptalah RUU, yaitu rancangan undang-undang. Kemudian disahkan oleh Presiden sehingga menjadi sebuah undang-undang. Yang jadi pertanyaannya adalah mengapa setiap periode pemerintahan yang ada di Indonesia ini selalu ada penolakan dari masyarakat. Kita bisa simpulkan bahwasanya jadinya kalau berasal dari masyarakat, untuk masyarakat, lalu kenapa ditolak oleh masyarakat? Jadi ada suatu kejanggalan yang belakangan ini ya, saya ambil contoh dari yang belakangan ini, Omnibus Law. Kenapa bisa ditolak oleh masyarakat? Ada banyak hal yang ditolak oleh masyarakat. Yang pertama adalah RUU tentang pelemahan KPK, dan juga yang baru-baru ini adalah Omnibus Law. Yang anehnya tidak ada transparansi antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga hal ini tiba-tiba terjadi. Kok begitu, istilahnya kok bisa ya? Sedangkan KPK itu sebenarnya suatu lembaga yang membantu negara Indonesia, untuk menangkap, selain dari polisi ya, untuk menangkap kasus pidana korupsi, di mana korupsi ini merupakan suatu kasus yang besar yang dapat merugikan seluruh rakyat bahkan. Tapi kok bisa dilemahkan? Nah, ini sebagai suatu acuan berpikir kita, bahwasanya ada orang yang memanfaatkan keadaan atau suatu keadaan atau kekuasaan untuk melemahkan hukum, untuk memperkuat orang-orang yang ingin korupsi atau yang ingin melanggar undang-undang. Saya tidak tahu tujuannya untuk apa, tapi mungkin kalau tujuannya adalah untuk agar dia bisa melakukan tindak korupsi sesuai dengan nominal yang dia butuhkan. Dan kedua adalah mengenai tentang Omnibus Law yang tidak ada pemberitahuan dari media ataupun partisipasi publik yang memberitakan tentang Omnibus Law ini. Kok tiba-tiba langsung ada gitu. Nah, itu jadi suatu permasalahan saya sebagai acuan pikir saya. Ternyata di Indonesia ini masih ada oligarki yang memanfaatkan suatu kekuasaan untuk kepentingan mereka, pribadi mereka, atau keluarga mereka, sahabat mereka, dan segalanya lah. Jadi kelemahannya kita dalam hal hukum itu sudah terlihat dari sekarang. Orang korupsi masih diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai wakil rakyat atau pemerintah, atau sebagai pejabat parlemen. Kenapa Indonesia tidak memberlakukan peraturan yang membuat kenapa pemerintah Indonesia tidak memperlakukan hukum yang dapat memberikan efek jerah kepada para pelaku yang sudah maupun yang belum melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya? Mungkin negara kita masih agak lemah ya dalam hal itu. Dan yang terakhir dari saya adalah mengenai, saya sudah bahas tadi tapi saya lupa menyebutnya, mengenai solusi tentang dari semua permasalahan atau potret buram legislasi hukum dan semua legislasi yang sifatnya yang ditujukan untuk siapa dan kepentingannya untuk siapa dan yang diuntungkan siapa. Saya akan
menurut menurut saya pribadi, saya akan memberikan suatu istilahnya, seandainya saya jadi orang yang berwenang, maka tindakan saya yang pertama adalah satu, menetapkan suatu peraturan yang tidak bisa dibantah dalam pemantauan orang-orang terpercaya saya untuk apabila ada yang melakukan pelanggaran hukum yang istilahnya saya akan bagi dua, ada hukum berat dan ada yang hukum ringan tergantung dari pelanggaran yang mereka lakukan. Tidak ada pengecualian, tidak ada persidangan. Apabila memang sudah terbukti, ketuk palu kita penjarakan biar memberikan efek jera kepada pelaku maupun yang ingin coba-coba untuk melakukan hal tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.